Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Marfu'ah dengan anggota Zulianita Amal Fadullah, Komarul Kuniati, dan Sujiat Zubaidi dari Universitas Darussalam Gontor akan menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Kebiasaan Puasa Sunnah Senin Kamis terhadap kadar glukosa, kolesterol, dan asam urat pada wanita dewasa muda. Penelitian ini diawali dengan latar belakang itu berasal dari masalah yang ada di masyarakat sekarang ini, di mana masyarakat ini mengalami kompleksitas ya dalam hal mengkonsumsi makanan gitu, baik jenis makanan yang dikonsumsi maupun kapasitas atau banyak sedikitnya jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nah, beberapa masalah yang berkaitan dengan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia itu ada yang berhubungan dengan tingginya kadar glukosa yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan ini. Jika dibiarkan itu dia akan lama-lama akan menyebabkan permasalahan. Salah satu permasalahannya itu adalah diabetes mellitus, di mana pada tahun 2021 kematian di Indonesia dikarenakan penyakit diabetes mellitus ini mencapai angka 236.000 gitu. Selain permasalahan makanan yang tinggi akan kadar glukosa, kadar kolesterol yang tinggi yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan itu dia juga akan menyebabkan permasalahan. Permasalahannya disebut sebagai hiperlipidemia, di mana hiperlipidemia itu bisa menyebabkan beberapa penyakit, misalnya jantung dan stroke gitu. Di mana penyakit jantung dan stroke itu dari 54 juta kematian di dunia itu hampir 17,3 juta itu dikarenakan karena penyakit jantung dan stroke ini. Selain kadar glukosa yang tinggi, kemudian kolesterol yang tinggi, itu asam urat yang tinggi ini pun dia juga akan menyebabkan permasalahan yang disebut sebagai hiperurisemia. Hiperurisemia itu misalnya adalah penyakit asam urat atau GERD atau yang disebut sebagai radang sendi, dan ini juga merupakan salah satu penyakit yang sekarang ini banyak diderita oleh masyarakat. Sebenarnya penyakit ini, penyakit DM, kemudian hiperlipidemia dan hiperurisemia itu ketika seseorang sudah terkena penyakit tersebut itu sebenarnya ada obat, ada pengobatan, terapi pengobatan yang dilakukan baik secara kimiawi maupun herbal gitu. Namun alangkah lebih baik sebelum kita itu terkena penyakit tersebut, itu alangkah lebih baik sebenarnya kita ini ada usaha yang kita lakukan untuk sebagai bentuk, sebagai cara pencegahan agar kita ini sebenarnya tidak usah terkena penyakit tersebut. Jadi ada usaha pencegahan agar kita tidak mengalami penyakit tersebut. Salah satu pencegahan yang dapat dilakukan itu dengan cara pengaturan pola makan. Salah satu cara mengatur pola makan kita itu adalah dilakukan dengan cara berpuasa. Kita sebagai orang Islam sangat tahu gitu ya bahwa puasa itu selain bernilai ibadah, mendapatkan pahala jika kita melaksanakannya, puasa ini ternyata dalam bidang kesehatan itu dapat menjadi pencegahan ataupun pengobatan terapi untuk beberapa penyakit. Di mana kita ketahui bahwa puasa itu ada dua macam ya, ada puasa wajib, contohnya puasa Ramadan, kemudian ada puasa sunnah, misalnya puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, kemudian ada puasa 6 hari bulan Syawal, kemudian ada puasa tanggal 9, 10, dan 11 Muharram, dan ada salah satu puasa lagi yang sunnah untuk dilakukan yaitu Senin Kamis. Untuk hadis mengenai puasa yang
bermanfaat untuk menjaga kesehatan kita itu adalah salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berperanglah niscaya kalian akan mendapatkan harta rampasan perang, berpuasalah niscaya kalian akan sehat, dan bersafarlah niscaya kalian akan diberi kecukupan. Jadi salah satu kegiatan atau usaha yang dapat kita lakukan agar tubuh kita ini tetap sehat itu adalah salah satunya dengan menjalankan puasa. Tujuan dilakukan penelitian ini itu adalah untuk mengetahui pengaruh puasa sunnah Senin Kamis terhadap kadar glukosa, kolesterol, dan asam urat, di mana responden ada subjek penelitiannya itu bukan orang yang mengalami, yang sudah terkena penyakit, tetapi memang pada penelitian ini kita menggunakan wanita dewasa muda, di mana wanita ini dia dalam keadaan sehat. Tidak mengalami penyakit glukosa tinggi ataupun kolesterol tinggi ataupun asam urat tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan 2 kelompok yang kami gunakan. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang terbiasa berpuasa Senin Kamis, mereka sudah terbiasa sekitar 6-12 bulan. Kemudian ada kelompok lagi yang tidak terbiasa berpuasa, yang kami gunakan sebagai kontrol. Masing-masing kelompok perlakuan kami gunakan sebanyak 20 orang setiap perlakuannya, sehingga total subjek penelitian yang kami pakai di penelitian ini adalah 40 orang. Subjek penelitian ini merupakan mahasiswi yang ada di Universitas Darussalam Gontor Putri Kampus Mantingan, Ngawi, Jawa Timur, dengan rentang usia 19-23 tahun, berat badannya 40-65 kg, dan tinggi badan 145-165 cm. Pengambilan dan pengukuran kadar glukosa, kolesterol, dan asam urat ini dilakukan sekali dengan kadar sesaat menggunakan alat EasyTouch VCU. Analisis data menggunakan independent test dan uji Mann-Whitney, taraf signifikansinya 95% dengan aplikasi statistik SPSS versi 16. Untuk hasil penelitiannya, untuk kadar glukosa terlihat di sini bahwa untuk kelompok yang tidak terbiasa berpuasa itu ada 5 orang yang kadar glukosanya lebih tinggi dari normal, 11 orang normal, dan 4 orang di bawah normal. Untuk kelompok yang terbiasa berpuasa ada 1 orang yang di atas normal, ada yang 10 orang normal, dan 9 orang di bawah normal. Untuk hasil kadar kolesterolnya terlihat di sini bahwa kelompok yang tidak terbiasa berpuasa itu ada 2 orang yang memiliki kadar kolesterol di atas normal, 9 orang normal, dan 9 orang di bawah normal. Untuk kelompok yang terbiasa berpuasa memiliki kadar kolesterol di atas normal 2 orang, 10 orang normal, dan 8 orang di bawah normal. Untuk kadar asam uratnya, kelompok yang tidak terbiasa berpuasa, kadar asam urat di atas normalnya ada 1 orang dan 19 orangnya normal. Untuk kelompok yang terbiasa berpuasa, kadar asam urat di atas normalnya ada 3 orang, sedangkan yang 17 orangnya normal. Nah, pembahasan yang pertama ini kami membahas tentang pengaruh kebiasaan puasa Senin Kamis terhadap kadar glukosa darah, di mana rata-rata kami merata-rata kadar glukosa pada kelompok yang terbiasa berpuasa dan kelompok yang tidak terbiasa berpuasa itu kadar glukosanya sama-sama normal, meskipun jika kami bandingkan itu rata-rata kadar kelompok yang berpuasa itu dia lebih rendah daripada kelompok yang tidak berpuasa. Hal ini disebabkan karena apa? Karena ketika orang itu berpuasa itu seseorang tidak akan makan dan minum selama hampir 14 jam. Tubuh manusia kita ini tidak bisa menghasilkan karbohidrat seperti pada tanaman, sehingga asupan karbohidrat itu 100% berasal dari makanan. Jika kita tidak makan, asupan makanannya berkurang, otomatis kadar glukosa di dalam darah kita itu juga akan menurun. Nah, fungsi utama karbohidrat sebenarnya pada tubuh kita adalah menghasilkan energi dengan 3 proses ya. 3 proses ini dia nanti akan menghasilkan energi, yaitu proses glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Nah, kadar glukosa yang menurun ini akan menyebabkan proses penghasilan energi di dalam tubuh kita juga akan menurun. Sehingga sel di dalam tubuh kita itu lama-kelamaan dia akan kekurangan energi, menyebabkan organ tidak dapat beraktivitas secara normal. Oleh karena itu, orang yang berpuasa itu biasanya badannya lemas dan ada juga yang merasa pusing. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian ini dan gabungan dengan penelitian yang lain, itu dapat disimpulkan bahwa puasa ini dapat
digunakan sebagai salah satu terapi pencegahan dan pengobatan untuk penyakit diabetes mellitus atau kadar glukosa melebihi normal. Untuk pembahasan yang kedua itu adalah pengaruh kebiasaan puasa Senin Kamis terhadap kadar kolesterol darah. Di mana rata-rata kadar kolesterol pada kelompok yang terbiasa berpuasa dan kelompok yang tidak terbiasa berpuasa, dua-duanya masih dalam keadaan normal atau di antara 160 sampai 200 mg per desiliter darah. Rata-rata kadar kolesterol pada kelompok yang terbiasa berpuasa ini lebih tinggi, jadi hasilnya berbeda dengan glukosa. Kalau glukosa tadi rata-rata yang berpuasa itu lebih rendah daripada yang tidak. Kalau kolesterol ini rata-rata kelompok yang berpuasa itu dia mengalami peningkatan atau lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi daripada kelompok yang tidak terbiasa berpuasa. Hal ini disebabkan karena apa? Karena ketika asupan makanan itu berkurang, karbohidrat yang dikonsumsi oleh manusia itu dia berkurang, kemudian tubuh ini akan mencari sumber lain selain karbohidrat gitu ya, sebagai sumber untuk menghasilkan energi. Nah, salah satu sumber yang dipecah itu adalah lemak atau lipid gitu, yang berada di jaringan adiposa di bawah kulit untuk menghasilkan energi. Hidrolisis lemak atau pemecahan lemak ini dia akan menghasilkan dua senyawa, yaitu gliserol dan asam lemak, di mana asam lemak ini nanti dia akan diubah menjadi asetil-CoA dan sebagian mengalami proses gluconeogenesis, sebagiannya dia akan mengalami oksidasi menghasilkan energi, dan sebagiannya dia nanti akan diubah menjadi kolesterol dan masuk ke dalam sirkulasi darah. Oleh karena itu, terbukti pada penelitian ini itu kadar kolesterolnya pada orang yang berpuasa itu mengalami peningkatan. Untuk yang ketiga itu pembahasannya mengenai pengaruh kebiasaan puasa Senin Kamis terhadap kadar asam urat darah. Rata-rata untuk kelompok yang berpuasa maupun tidak berpuasa itu sama-sama menunjukkan kadar asam urat yang normal. Kalau pada wanita itu normal itu 1,5 sampai 6 mg per desiliter darah gitu. Jadi tadi kesimpulannya sama gitu ya, antara kadar glukosa, kadar kolesterol, kemudian kadar asam urat ini dia kadarnya rata-ratanya pada di setiap subjek penelitian itu menunjukkan kadar normal, karena memang responden atau subjek penelitian yang kita pakai ini dia masih dalam usia remaja dan dia juga tidak punya riwayat memiliki penyakit penyakit DM atau penyakit hiperlipidemia atau penyakit hiperurisemia, dan dia juga masih dalam keadaan normal gitu, tidak mengalami penyakit tersebut. Nah, rata-rata meskipun kadar asam uratnya itu sama-sama normal, ketika dibandingkan itu ternyata kelompok yang terbiasa berpuasa ini kadarnya lebih tinggi daripada kelompok yang tidak terbiasa puasa. Jadi hasilnya untuk kadar asam urat itu hampir sama dengan yang kolesterol tadi. Nah, kenapa kok asam uratnya ini juga lebih tinggi daripada kelompok yang tidak berpuasa? Ini disebabkan karena memang runutannya itu adalah ketika tubuh ini berpuasa, ketika karbohidratnya turun, dia nanti tubuh itu akan memecah simpanan karbohidrat yang ada di hati dan otot dalam bentuk glikogen itu. Nanti kalau sudah habis, kemudian dia lama-lama akan memecah lemak yang ada di jaringan adiposa. Selain lemak, nanti kalau tubuh ini masih kekurangan ATP, dia akan mencari sumber yang lain, yaitu protein lari-larinya gitu. Nah, protein ini hidrolisis. Nah, hidrolisis lemak ini tadi kan memecah karbohidrat, kemudian kalau karbohidratnya habis, kemudian dia akan memecah lemak gitu ya. Lemak ini dia nanti akan selain lemak gitu di tubuh akan memecah protein gitu. Pemecahan protein ini nanti dia akan dirubah menjadi asetil-CoA dan akhirnya juga akan mengalami oksidasi menghasilkan ATP atau energi. Nah, salah satu produk hasil metabolisme protein itu adalah asam urat. Oleh karena itu, semakin lama seseorang berpuasa itu akan menyebabkan banyak protein mengalami metabolisme, sehingga asam urat pun dari produk akhir dari proses metabolisme itu pun juga akan meningkat sesuai dengan hasil penelitian ini. Jadi asam uratnya juga meningkat.
Nah, kesimpulan dari penelitian ini ada beberapa. Yang pertama yaitu kadar glukosa, kadar kolesterol, dan asam urat pada kelompok wanita muda yang terbiasa berpuasa maupun kelompok yang tidak terbiasa berpuasa ini menunjukkan masih dalam keadaan normal. Kadar glukosa yang kedua yaitu kadar glukosa darah pada kelompok wanita muda yang terbiasa berpuasa lebih rendah daripada kelompok kontrol atau wanita muda yang tidak terbiasa berpuasa. Yang ketiga, sedangkan kadar kolesterol dan asam urat pada kelompok wanita muda yang terbiasa berpuasa lebih tinggi daripada kelompok kontrol atau wanita muda tidak terbiasa berpuasa. Meskipun perbedaan antar perlakuan ini secara statistik itu tidak berbeda nyata atau tidak signifikan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.